Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan 3 bagian yang terdiri dari bilabials, labiodentals, dan interdental. Yang pertama adalah bilabials. Bilabials adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menggunakan kedua bibir secara bersamaan. Pada bilabials ini hanya mengacu pada bibir atas dan bibir bawah kita. Yaitu saya ambil contoh satu kata, yaitu boom. Teman-teman bisa melihat ketika saya menyebutkan boom, itu hanya mengacu pada bibir bawah dan atas saya yang secara bersamaan. Kemudian bahasa Inggris mengandung 3 konsonan bilabial sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat di bagian PPT kami. Yang kedua adalah labiodentals. Labiodental juga cukup mudah. Mereka diartikulasikan dengan menggunakan bibir bawah dan gigi depan atas. Saya ambil contoh. Bunyi-bunyi ini dalam bahasa Inggris cukup mudah dan cukup banyak dalam kata apapun yang berisi huruf F dan V. Teman-teman bisa melihat ketika saya menyebutkan huruf F dan V, maka hanya akan menggunakan bibir bawah saya dan gigi depan atas. Berbeda ketika saya menyebutkan kalimat boom. Yang ketiga adalah interdental. Konsonan interdental dihasilkan dengan menempatkan ujung lidah di antara gigi depan bawah dan atas. Saya ambil contoh di sini dalam penyebutan saudara laki-laki. Teman-teman bisa melihat ketika saya menyebutkan kata atau kalimat saudara laki-laki, itu ujung lidah saya berada di antara gigi depan atas dan gigi depan bawah. Jadi, di sini saya menyimpulkan bahwa dalam ketiga bagian ini, yaitu bilabials, labiodentals, dan interdental, ini hanya mengacu pada bibir, gigi, dan juga lidah kita. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Natalia Christian 1 dari kelompok 3. Di sini kami kelompok 3 akan membahas mengenai tempat artikulasi atau place of articulation. Dan sebelum saya menjelaskan bagian-bagiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari place of articulation ini. Place of articulation adalah titik kontak di mana penyumbatan terjadi pada saluran vokal antara artikulator yang aktif dan bergerak, atau biasanya satu bagian dari lidah, dan artikulator pasif, atau biasanya satu bagian dari atap mulut. The manner of articulation memberikan konsonan suara yang khas. Place of articulation, organ-organ ucapan terutama terlibat dalam produksi suara tertentu. Organ-organ bicara ini memodifikasi aliran udara yang didorong oleh paru-paru. Proses ini menghasilkan suara yang berbeda. Tempat di mana aliran udara terhalang juga lebih penting untuk produksi suara yang tepat. Konsonan dibedakan menurut lokasi produksinya atau berbagai organ saluran vokal, yaitu sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu titik artikulasi alveolar. Titik artikulasi konsonan alveolar terletak di dekat alveolar ridge, yang merupakan area yang terletak di antara gigi depan dan gigi depan atas dan langit-langit. Langit-langit itu di sini ya. Seperti yang Anda lihat dalam gambar ini. Jadi ini lidah dan ini langit-langit kita. Jadi dia terletak di sini. Ini gigi bagian atas seperti ini. Konsonan alveolar bahasa Inggris adalah sebagai berikut: no and man. Tap and red, deep and bad, sweet and boost, zit and jazz, lock and fully. Ucapkan kata-kata seperti taw and zap dan Anda akan merasa bahwa titik kontak ada di area yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang berikutnya ada palatal.
Kita sekarang mencapai kedalaman di mulut, di mana bagian-bagian seperti bagian belakang lidah mulai digunakan untuk menghasilkan suara. Palatal diproduksi di lokasi ini, seperti di gambar. Nih, jadi dia di sini. Bisa lihat. Ini gigi, ada keterangannya gigi, lidah. Ini apa langit-langitnya? Nah, di situ. Dan bahasa Inggris yang hanya memiliki satu konsonan palatal itu adalah yes and bayou. Kemudian di sini ada velar. Ada beberapa velar dalam bahasa Inggris, jadi cukup mudah untuk mengetahui apa maksud artikulasi mereka. Titik artikulasi ditunjukkan di sini, seperti gambar yang akan saya tunjukkan. Nah, velar itu, ini lidah, ini langit-langit, jadi dia terletak di sini, agak menuju ke tenggorokan, tapi agak ke depannya lagi. Ini gigi depan, ini lips, bisa dilihat. Dan dengan standar pelafalan bahasa Inggris Amerika, bacakan dengan lantang kata king yang memiliki velar K and N sebagai bunyi konsonan pertama dan terakhir. Kalian bisa lihat di PPT, mana itu seperti yang saya ucapkan. Bahasa Inggris memiliki konsonan velar adalah sebagai berikut: kite and bag, good and book, buck, wet and Howard. Saya Rusuh Yesian Rilayo. Di sini saya akan menjelaskan konsonan uvular, glotal, dan paringial. Yang pertama saya akan jelaskan uvular. Letak uvular ini berada di bagian area belakang lidah. Suara uvular adalah suara yang dihasilkan oleh artikulasi bagian belakang lidah menuju uvula. Suara uvular tidak ada di dalam bahasa Inggris, tetapi huruf R dalam bahasa Prancis itu dihasilkan oleh suara uvular, biasanya dalam bernyanyi. Berikut video uvular, cara bekerja uvular. Wah. 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 Arwa. Garam. Glotal. Dari istilah teknis glotis, ruang yang muncul di antara lipatan vokal ketika mereka terbuka agar udara bisa lewat. Kita punya beberapa suara ini dalam bahasa Inggris. Salah satunya huruf H yang merupakan friktif glotal. Tetapi yang lain Anda mungkin tidak pernah perhatikan sebagai suara sebelum tiba-tiba berhenti. Berikut video glotal, cara bekerjanya. Ha. Ha. Aha. Berikutnya adalah paringial atau faring. Bunyi faring adalah bunyi yang dibuat oleh artikulasi akar lidah ke arah belakang faring. Suara faring tidak ada dalam bahasa Inggris Amerika standar, tetapi ditemukan dalam bahasa seperti Arab dan Ibrani. Berikut video paringial, cara kerjanya.
Hua. 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 Sekian video presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan deskripsi konsonan place of articulation. Thank you for watching.